sejalannya aku ya pelayanan deh, hingga akhirnya tuh aku ngerti permainan ya apa ya, aku cukup di titik ini aku bisa boleh bilang aku cukup memahami permainan musik, cara bermain musik. Yang aku nggak habis pikir itu adalah seringkali ada orang baru, dia masih muda, banyak gitu, nggak hanya 1-2 orang yang aku temuin orang-orangnya kayak gini, itu datang dalam kehidupan pelayanan, terus tiba-tiba seharusnya enak, ayolah bayangkan lagu lagu Mami kasihan satu lagu Pak Niko, tolong yang slow. Oke, terima kasih. Kok fals aku? Terima kasih Yesus. Fals aku. Lagu iku enak kalau wis pure chordnya iku ae. Nah, ada orang yang datang dalam kehidupan pelayananku ini, enggak 1-2 orang, banyak. Iku terus tiba-tiba dikei chord miring-miring sing miring pun nggak popo, tapi yang masuk akal gitu loh. Lek gak masuk akal ya aku langsung sampai ngomong, bro, ojo bro. Nggak enak gitu. Sekarang aku tuh baru tahu gara-gara aku dibahas sama siapa temenku juga lewat DM. Ini selalu DM ku tuh rame. Bahasnya tuh ngomong ini. Itu istilahnya overplay. Kamu ada nggak orang yang kayak gitu? Aku ketemu buahnya. Ada. Tiba-tiba terima kasih, ya nggak saya. Terima kasih Yesus. Ada banyak sih, banyak. Terus mungkin ada cerita sedikit kok. Pernah ini kejadian ini. Temanku itu udah ngomong, pernah cerita ada lagu Bapak terima kasih. Tapi itu lagu itu aku seneng banget itu, enak itu. Ceritanya ini aku diceritain ya. Pemain keyboardnya itu mainnya tuh aneh-aneh, padahal bapak gembalanya minta yang biasa aja. Sampai ngomong yang biasa aja. Chordnya. Wah, ini seru ini. Jadi dia masuk tuh aneh. Bro, biasa aja. Enggak, bro. Iya, biasa aja. Yang main yang biasa aja. Gitu. Sampai tapi kayak dia mungkin nggak ngerti ya, nggak peka atau gimana, atau menurut dia enak lah dimainin secara gini tuh enak. Tapi kan kalau menurutku mungkin ada kalanya kayak kunci-kunci yang terus ngikuti aja. Kan ada yang memang orang mungkin pengen aransemen bukan musik apa sih? Aransemen yang lama jadi agak-agak miring-miring atau overplay tadi. Tapi ternyata ada orang yang ternyata nggak bisa terima dengan permainannya, sama akhirnya ditegur dan dia nggak terima. Oh, sayang sekali ya. Iya. Gitu. Aku pernah di dalam masalah iku, yaitu adalah aku sing overplay. Serius, aku pernah. Tapi aku juga pernah kok ditegur nggak. Fill inmu enak, tapi lebih enak nggak fill in. Ya sebenarnya kalau itu balik lagi ya, betul. Memang ada orang yang betul pendapatnya, tapi kalau diungkapkan dengan singgah sopan kayak ngono ki ya rada wondok ngene rasane ngono lho. Tapi gak apa-apa lah. Terus yang aku mau bahas tuh iki, karena lucu aku dulu tuh aku sampai malu. Aku kalau hari ini aku lihat dulu aku yang main terus overplay, aku sampai ngomong ke diriku sendiri, aduh gila nih re. Main apa sih? Jijik aku kan lho. Mainku iki gak enak-enak nemen, tapi kok bayam koyo wong yok-yok. Sampai ngomong gini, wajahmu meteset tak kira. Terus aku akhirnya ngerti, walah. Yang di aku dulu, aku memahami banget aku bisa overplay itu. Kenapa? Karena aku memahami bahwa
aku tuh nggak melihat Tuhannya. Oke. Tapi aku mau, sorry nih, aku pakai kata yang agak kasar atau agak dewasa, yaitu aku pengen orgasme dengan permainanku dewe. Oke. Dan nggak secara langsung menunjukkan skill. Ya pasti terus akhirnya dampaknya adalah gaya kayak chord sing. Padahal itu ranahnya sudah melenceng banget. Aku kenal banyak, kamu juga kenal orangnya. Maksudku kamu kenal temen-temenku yang di ini mainnya enak dia chordnya. Aku pernah lihat dia main chordnya, perbendaharaan chordnya tuh banyak. Bareng di gereja dia mainnya sangat amat sangat bukan minimalis tapi pas. Ya kan, sehingga gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit, pas. Wah enak loh. Tapi kalau overplay kiwe betul-betul sing sampai keblenger, oh ya ampun ya apa sih gila. Tapi pernah nggak kok overplay sampai lupa donya itu main apa? Kita rehat sejedak. Bye bye. Oke, kita lanjutkan lagi setelah rehat sejedak. Sudah waktunya kita. Pertanyaanmu tadi apa? Tentang? Kok pernah nggak sih kan kalau biasanya kita terlalu menikmati main overplay, wah terus lupa donya itu gimana? Iya, doni nanti. Itu kan biasanya kayak orang langsung ngeblank saking enaknya fill in atau yang namanya overplay tadi. Wah, aku juga. Kalau aku sih bukan karena overplay ya, tapi karena aku transpose. Oke, iya. Aku jujur aja, ini bukan aib ini. Biarin lah orang juga ngomong, oh Randy pemain keyboard transposan, nggak apa-apa. Yang jelas, aku ini mikir gini, waktu itu transposan itu. Jadi aku selalu transpose tuh -3 atau 1,5. Iya, 1,5. Jadi -1,5. Jadi doku tuh di A. Kalau aku main C di A, berarti di kalau aku main G itu berarti E. Nah aku tuh kayak gitu mainku. Aku suka kalau main di E tapi dengan skema do sama dengan G. Geleng tangan kiriku tuh dapat dark, bass darknya itu dapat jelengnya itu di E tapi di G tapi suaranya di E. Oh no, itu sih. Tapi aku juga pernah gini, ketemu sama ini drummer. Dan banyak iki juga, gak 1 2 toh. Banyak banget. Iku ngomong, iki main dia lupa balik ke satunya. Kan 1 2 3 4 das. Duh. Selesai bukan sini kan, tapi dia di sini. Wah, wis iku sering kali sehingga agak meresahkan ketika kita main overplay itu. Kamu ya apa ya? Pertama terganggu. Kalau kamu lihat gaya permainannya siapa ya? Banyak lah teman-teman kita kayak orang-orang mainnya tuh gak overplay, iso pas enak. Tapi sebenarnya ada kalau aku sebut nama ini kamu pasti akan ngomong, oh enak orang ini gitu kan. Tapi dia ketika main penggunaan chordnya ini biasa banget. Kecenderungannya sederhana lah, bukan minimalis tapi sederhana, nggak banyak, ya ekonomis. Okay. Tapi kalau kita lihat dia di luar gereja ataupun dia ketika main dengan idealismenya, chordnya wakil nih, hanya nggak masuk aja ketika dia main biasa. Banyak itu, malah aku lebih suka itu. Kenapa? Karena kayaknya itu menentukan kedewasaannya dia untuk bermain. Kita itu perlu dewasa untuk bisa main musik ya toh. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan pemain musik ini all around, gak hanya di satu tempat. Dia ada di tempat-tempat lain. Nah itu perlu, dia harus bisa masuk dan harus bisa pas dengan band yang ada di dimanapun dia diundang. Itu ya juga susah. Iya sih, karena kan
beda tim kan beda feel juga dan beda cara mainnya kan gitu. Takutnya juga nggak sama seperti pemainnya yang kita gantiin atau apa. Betul. Makanya aku rada mikir gini, waktu aku main dengan yang ini berarti aku penyesuaiannya begini, waktu main sama itu penyesuaianku begitu gitu. Sebanyak mungkin aku harus relevan. Jadi lek tarik ke dalam itu berarti kita itu main ya apa ya, main dengan pemikiran atau istilahnya tak boleh bilang ya iku ku main musik di khususnya band itu nggak bisa ngomong tentang aku tok ya betul itu karena kan ini wis ngomong tentang semua elemen yang ada di band itu nggak bisa cuma iki ngomong tentang aku tok, nggak bisa ya. Makanya kalau lek wis kamu ngeband dan pikiranmu aku harus lebih menonjol atau pikiranku lah kok volumeku cilik yo aku lah gak krungu sih berarti bagian nah itu sudah mulai ke arah ya apa ya udah mulai ke arah ketok-ketok aneh sih ya Be ya, udah mulai ke arah wah ini siapa sekarang yang kamu fokuskan tuh bandnya atau permainanmu secara individu supaya kelihatan ya menonjol. Sedangkan kalau aku sering kali dengar lihat di YouTube kadang referensiku itu lihat pemain musik yang ngiringi artis tuh mainnya mereka tuh lebih bagus kalau mereka nggak tanpa artisnya. Sebut aja artisnya Marion Jola. Pemain-pemain waduh sorry anakku pemain-pemain bandnya itu liar semua lek aku boleh bilang mainnya enak semua tapi ketika mereka ngiringi Marion Jola mereka tuh punya kedewasaan untuk ngikuti dan porsinya penyanyinya ini kayak gini ya gitu. Iku yang gak bisa dibeli dengan kursus ya betul gak iso iku harus pengalaman sering banget ngumpul iya betul nggak sering main ya mungkin lebih kayak ke kumpul pun juga perlu ngobrol-ngobrol gini loh biar kan bisa ngerti chemistry-nya terus ngalahnya iya. Ayo iki aku tak iki ayo drama wis enak ini aku perlu cuma iki tok gitu itu yang nggak bisa diambil dari orang-orang maksudnya nggak iso kita juga nggak bisa berharap sih memang kepada setiap semua orang harus ngerti iki tapi paling enggak aku kasih tahu video ini supaya kita ini punya satu wacana ngomong bahwa angel loh untuk bisa kayak gitu. Memang kita sadari. Kadang aku juga punya rasa pengen aku tak main sak enakku dhewe iki enak tanpa wah. Tapi kadang aku ya lihat di titik itu ketika sekarang tak lihat di titik itu yang sudah berlalu aku langsung wah iki kok koyo ngene sih. Kok main kok kayak gini iya, tapi juga ada kok ketika mungkin perasaan kalau ini di aku ya ketika aku pengen wah aku kayak pengen nampil ini pengen gini-gini tapi dengan tadi aku tutup menjadi kayak ngerti porsiku saat itu harusnya segini ya dengan akhirnya dikemas satu tim yang gitu akhirnya jadi bagus dan melebihi dari ekspektasi yang harusnya overplay itu kan. Lek aku bilang ya itu betul lek aku bilang tuh band iku seharusnya band iku gak menonjolkan individualnya. Ya. Nah, terus kan kalau statement iki ngomong kayak gini, statementku ngomong kayak gitu, terus Dream Theater iku skillful loh. Iya. Tapi skillfulnya mereka harus janjian untuk ketika di ini kamu diem sih ya, kamu ngiringi tok ya, aku sing melodi. Ya. Skillfulnya mereka pun harus tunduk dengan namanya solidaritas ya tunduk iya harmoninya kompaknya itu lek enggak ngono yo kacau itu Dream Theater betul iya lebih dari Dream Theater misalkan Toto lagu-lagunya juga ya enggak gampang-gampang tapi mereka
apa ya, gak saling menonjolkan lah aku ngomong. Aku punya satu video, kalau kalian mau lihat ada nanti tak munculkan di pojok kiri atas ini ya. Satu video iki Don Moon bicarakan tentang topik yang sama. Don Moon tahu toh? Tahu. Apa? Gimana cara mainnya yang biasa aja, nggak usah Ya. overplay. Ya. Iya. Iya. Di mana dong? Aku susah ngelurus tuh ini. Aku susah. Sorry kok. Ya, nggak apa-apa. Aku salah ngomong guys. Ya, overplay. Okay. Jadi dia main sederhana aja, nggak usah overplay sehingga mainnya enak gitu bareng-bareng. Padahal kalau kita lihat line up-nya anggota bandnya mereka itu di Don Moon itu, oh ya iki orang-orang yang sangat terkenal juga. Iya betul. Aku pernah lihat itu kok. Makanya. Bahkan dia pun ngomong bukan berarti kita nggak bisa main, maksudnya ngeluarin semua fill in-nya atau skill kita, tapi enak ya. Gitu aku tahu itu. Mengenai itu. Yang cuman jeng. Kamu pernah nggak menghadapi orang yang kayak gitu, terus apa yang kamu lakukan? Maksudnya apa? Overplay-nya gitu. Atau yang temenmu tadi yang bilang dia ketemu sama orang yang main overplay. Aku udah ngomong sih biasa aja, karena memang kita udah kita udah diceritain begitu, pernah pengalaman seperti itu, pakai kunci yang biasa aja gitu. Kita ngikutin lah gimana sih dikemasnya lagu itu, walaupun itu lagu lama ya udah diikuti aja. Tapi dia ngomongnya ya adalah dikit-dikit dimiring-miring no kunci, masa harus ngikutin patennya lagu itu. Terus temenmu ngomong apa? Ya itu tadi. Oh itu biasa aja ngono. Bukan, ya ikilah dimiringin dikit-dikit lah kuncinya. Masa kita harus ikut paten itu? Tak rasa Anda tahu. Gitu. Iya, aku pernah ketemu sama itu. Tahu, aku pernah emosi banget itu. Ya ini jujur-jujur aja. Aku pernah emosi banget, dia sangat overplay. Ko Shandy tahu ini. Aku tepuk tangan. Gak main keyboard. Gak tak maini keyboardku. Aku tepuk tangan. Karena wis full. Ya. Terus apa yang tak harapin? Iya, betul. Sendiri siapa? Iya. Wis mbok PKB. Ya. Kebetulan waktu itu pemain bass. Pemain bass loh, bahkan iso cover tugas dalam tanda kutipnya pemain keyboard. Apa gak mainnya bukan begini, ini tapping deh. Wow. Wih lah Joko gonku juga. Monggo, aku tepuk tangan deh. Habis itu aku habis dimarahin sama Kosyan. Pemain gitarku itu. Pemain yang kalian nggak tahu, Kosyan itu adalah pemain gitarku. Jadi ya wis habis diajar aku, diomongin, "Gak oleh gitu kamu. Kamu gak melayani orang iku, kamu melayani Tuhan. Lek kamu kayak gitu ya apa Red? Loh, kok aku sing disalahno aku? Dia wis overplay. Lah terus dia overplay terus kamu berhak untuk kamu menghina dia dengan langsung tertampar aku. Iya sih gak oleh. Karena kamu merasa kamu benar, maka kamu bisa memandang sebelah mata yang salah. Ojo gitu. Iya betul juga ya. Aku lebih menyoroti kita iki lek menghadapi orang overplay iki ya opo. Gitu aja. Susah. Karena lek misalkan overplay, orang-orang yang terlalu over mainnya, titik-titik ngisi. Suwi-suwi ya apa ya? Kita gak iso menghindari itu lah. Ini kan bahkan kamu sendiri pelayanannya juga sudah berbeda sama aku kan. Tapi ya kamu juga temukan orang kayak gitu kan. Nah berarti kan orang yang punya sifat iki ya merata. Iya banyak. Nah lebih baik sekarang adalah enaknya ya apa ya menghadapi orang sing koyo ngono, karena kita nggak bisa menghalau orang yang mempunyai pandangan iku, tapi kita bisa menguatkan orang yang kena orang-orang seperti itu. Ya apa ya? Kalau aku secara pribadi sih mungkin di awal aku biarin ya, kalau memang dia orang yang baru atau mungkin itu memang yang jadi bagian dari timku, aku mungkin akan belajar dulu. Oh anak ini maksudnya kayak gini
oh dia pengen bagian ini diambil dia, oh iya oke. Mungkin suatu saat ketika mungkin itu sudah terlalu benar-benar nggak bisa ini baru ngomong baik-baik sih. Ada kalanya juga kan semuanya harus dapat bagian di dalam lagu itu, nggak harus semuanya kamu ambil gitu. Iya. Ya, kalau mau diambil semua monggo drumnya sekalian dimainin. Oke, itu sih mungkin aku secara pribadi ngomongin dulu aja. Iya. Diikuti dulu gitu, gimana dia cara mainnya. Kalau memang udah dirasa memang nggak bisa ya harus ngomong sih kok, karena kan ini ngomong, kalau dia nggak bisa diomong, ini kita berbicara satu tim, bukan kamu keyboard solo gitu, karena itu akan ngefek ke jemaat. Bisa ya, semua audiens bisa ini. Kalau ngomong overplay, aku pernah dulu masa-masa di mana ada seorang artis drummer Indonesia. Mau nggak sebut namanya supaya kesannya kayaknya aku menyalahkan dia, bukan? Iya. Dia tuh punya skill yang bagus. Terus tiba-tiba karena orangnya ini ada, lalu yang salah tuh bukan di artisnya. Sekali lagi, kok di DM lagi aku sama orang-orang, dibilang diprotes lagi aku sama netizen yang Budiman ini. Artis iki wis terus tiba-tiba karena ada pengaruhnya dari artis iki ngeruwantak semua gaya permainan drummer wedo kabeh. Gospel titik-titik ngechops. Oke. Tahu kan? Ini wajahmu langsung ngerti iki. Jadi cuma bisa oke. Ya iku terjadi. Aku gak ngomong iku salah. Tapi bahkan artisnya pun juga pernah ngomong kok. Aku pernah ngerti juga. Ya ngapain harus puter-puter stick? Harus ngapain ngechops? Acaranya adalah acara yang khidmat gitu. Misal upacara wisuda. Iya lek bagus ngono. Iya lek ketiga rupane mengsle titik terus iki sticknya jatuh. Yang ada nanti malu sak semuanya. Iya. Iso dibilang iku lho drummer sing sticknya jatuh gitu. Aku ngeluh iku. Makanya aku pernah juga ngadep iku. Jadi jengkel awalnya. Terus ada drummer yang sekiranya ikut, terus yang aku ada satu temen, dia biasa aja. Mau tanya sama dia, ya apa ya caranya supaya ngadepi orang-orang yang gini? Ya nggak peduli. Dia ngomong nggak peduli. Aduh, ke atas kok Omi kalian nih. Sama Ais. Apa? Sampai mana tadi sampean? Ada satu temennya kok. Iya, temenku ngomong gini malah. Ya wis lah, gak peduli. Karena iki gak ngomong tentang diri kita sekali lagi. Biarlah jadi pembelajaran orang yang mainnya sitik-sitik ngisi iki atau overplay ini. Biarlah dia juga belajar bahwa ini gak ngomong tentang kamu toh. Ya. Tapi di sisi itu juga iki juga ngomong ke aku bahwa iki gak ngomong aku toh. Aku yang padahal bukan overplay, tapi jengkel dengan orang yang mainnya sedikit ngisi. Ya kan, ikut. Tapi orang itu ngomong ini, ya yuk dua-duanya tuh harus banyak belajar. Kenapa? Karena sing aku yang gak kakean ngisiku, tapi terganggu orang yang kakean ngisiku juga harus belajar bahwa ini gak cuma hanya nyenengin awakmu tok supaya semuanya sejalan. Kata-kata ini tidak berlaku untuk yang overplay, tapi juga yang gak overplay kayak aku. Iku juga oh iya ya. Lah terus opo? Muncullah kata-kata iki dari temanku ngomong ini. Karena pada dasarnya pelayanan kita itu tidak untuk dipuaskan, tapi memuaskan. Ya. Makanya bukan tentang ngomong kortok. Cara attitude kita datang ke gereja itu harus bisa membuat orang puas ataupun terberkati. Ngono lho. Iku yang membedakan. Iku aku langsung ya, itu sih. Kadang kan rasanya iso jengkel banget, misalkan kamu apa wis
belajar tentang satu skill apa, tiba-tiba skill itu gak tak praktekno pas pelayanan rasanya kuatel. Iya. Ya, aku juga pernah merasakan itu. Ini kan aku tak pelajari rans piano iki. Engko gak kepake. Iku yang hasrat untuk menonjolkannya iku yang susah. Iku sing ngeluh. Tapi bukan berarti aku dan IP adalah orang yang the best mainnya musik, enggak. Kita hanya sharing aja bahwa ada juga loh, kepada kalian semua kita sharing, ada juga loh orang-orang yang punya pandangan, oh ini harus di semiring-miring mungkin lah, iso sefales-fales mungkin tadi. Ya kan, iku sing susah iku kok. Ngeluh iku. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya, sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.